Sahabat terima terkasih dalam Kristus, salam damai, salam sejahtera untuk Anda semua. Hari ini hari Jumat tanggal 21 November tahun 2025. Injil yang akan kita renungkan diambil dari Injil Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Permenungan saya tawarkan saya beri judul Menjadi Bait Allah yang Hidup dan Kudus. Hari ini kita juga diajak gereja untuk merayakan peringatan Santa Perawan Maria dipersembahkan ke Bait Allah. Sesuatu yang tidak lazim menurut hukum Taurat Musa. Karena hanya anak sulung laki-laki yang harus dipersembahkan ke Bait Allah sebagai tindakan pengudusan dan sekaligus menyatakan bahwa anak ini milik Allah. Maka pertanyaan muncul, mengapa Maria seorang putri dipersembahkan ke Bait Allah? Makna apa yang ingin diungkapkan melalui tindakan ini? Sahabat terima terkasih dalam Kristus, menurut Injil Apokrif yang ditulis oleh Yakobus, Injil Apokrif adalah Injil yang tidak termasuk dalam kitab suci yang kita miliki saat ini. Yakobus dalam Injil Apokrif menulis bahwa Yoakim dan Anna sungguh bersyukur di usia yang lanjut akhirnya Allah memberikan apa yang telah lama mereka nantikan, keturunan seorang anak dan kebetulan seorang putri, dan mereka beri nama Maria. Sebagai ungkapan syukur, mereka mempersembahkan Maria ke Bait Allah. Ini adalah sebuah tindakan iman bahwa Maria milik Allah dan akan dipergunakan oleh Allah sesuai rencananya. Dan ini akhirnya memang terwujud nyata ketika Maria setelah dewasa dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Sang Mesias, Sang Juru Selamat kita, yaitu Yesus. Berarti bahwa peristiwa Maria dipersembahkan ke Bait Allah itu merupakan persiapan panjang bagi Maria untuk menjadi Bunda Allah. Sahabat terima terkasih dalam Kristus, lalu apa hubungannya dengan Injil hari ini? Injil hari ini berbicara tentang penyucian Bait Allah. Peristiwa penyucian Bait Allah itu diceritakan dalam keempat Injil. Tentu dengan penekanan yang berbeda-beda. Injil Yohanes yang kita dengar juga bagaimana Yesus menyucikan Bait Allah. Dan Yesus bersabda, hancurkanlah Bait Allah ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Yesus ingin mengajak bangsa Israel untuk merubah pola pikir mereka. Bait Allah bukan sekedar bangunan fisik di mana mereka merayakan Paskah Yahudi. Bait Allah adalah bangunan rohani yang dibangun atas dasar iman kepada Yesus. Dan inilah yang tidak dipahami oleh mereka. Maria menjadi Bait Allah ketika Maria menjawab dan berkata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataanmu." Maria menyambut Yesus dalam hatinya. Saat itu juga Maria menjadi Bait Allah yang hidup. Dan tentu ini mengingatkan kita semua bahwa kita ini adalah Bait Allah yang hidup berkat pembaptisan kita. Yesus ada dalam diri kita. Santo Paulus menulis bahwa kamu adalah Bait Allah karena Roh Allah hadir dalam diri kamu. Roh Allah dalam diri Yesus. Dalam Injil hari ini Lukas menceritakan bagaimana Yesus mengusir para pedagang untuk menyucikan Bait Allah. Yesus melihat bahwa bagaimana Bait Allah berubah dari tempat doa menjadi tempat pemerasan. Menjaga kekudusan Bait Allah sebagai bangunan rohani itu adalah panggilan. Maria terus menjaga kekudusannya sebagai Bait Allah dengan setia mendampingi dan mengikuti Yesus sampai di bawah kayu salib. Bahkan lebih dari itu, Maria akhirnya mempersembahkan dirinya sebagai pengantara rahmat bagi semua orang. Kita pun tentu dipanggil oleh Allah untuk menjaga kekudusan kita sebagai Bait Allah yang hidup. Semoga kita terus menjaga
kekudusan kita sebagai bait Allah yang hidup dengan menempatkan Yesus sebagai pusat dan sebagai yang pertama dan utama. Lalu yang kedua, kita terus meneruskan, mengalirkan rahmat Allah yang kita terima kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Semoga kita semua terus menjadi bait Allah yang hidup dan kudus seperti Bunda Maria. Semoga kita semua diberkati oleh Allah Bapa yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Keluarga kudus, doakanlah kami. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.